Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, azzakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Sehingga insya Allah kepada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah barokah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Manusia dilahirkan di dunia bukan lain adalah sebagai abdi Allah dan khalifah di muka bumi ini. Mereka dilahirkan dalam kondisi yang fitrah atau suci dan diberikan dengan berbagai potensi untuk berkarya dan berkreasi, sehingga manusia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, perbedaan di antara makhluk Allah telah diciptakan. Manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi dalam hidup berkelompok dan bermasyarakat. Perlu adanya suatu hal yang dapat memperlancar proses interaksi tersebut, sehingga perbedaan yang ada dapat menghasilkan dampak positif, yaitu kemajuan dalam suatu negara. Dalam hal ini perlu adanya bekal yang dimiliki dalam setiap diri manusia untuk mendapatkan mewujudkan itu semua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bekal yang dibutuhkan oleh manusia tidak lain tidak bukan adalah ilmu dan juga akhlak. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka capailah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, capailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka capailah dengan ilmu. Ya, ilmu itu memang penting, tapi apakah jadinya jika seseorang memiliki ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak? Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya bahwa akhlak itu penting. Akhlak adalah sesuatu yang bermakna dan harus dimiliki setiap manusia, seperti rasa tanggung jawab, sifat amanah, dan juga sifat jujur. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat negara kita yang saat ini banyak sekali para tokoh, pejabat, orang penting pemegang roda pemerintahan yang menyandang gelar sarjana, magister, doktor, bahkan profesor yang mereka raih di dalam negeri maupun luar negeri. Tapi cobalah kita tengok, kasus korupsi tetaplah tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, ayatul munafiqina salasah, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza thumina khana. Dengan demikian orang-orang tersebut dapat dikatakan sebagai golongan orang yang munafik. Mereka berkata dusta, mereka mengingkari janji-janjinya, dan mereka berkhianat dengan rakyat. Pepatah mengatakan, tempatkanlah seseorang sesuai tempatnya. Jika tidak, maka tunggulah kehancurannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW merupakan sebaik-baik nabi yang Allah tunjuk sebagai tuntunan para umat. Beliau diberi gelar Al-Amin karena memiliki kejujuran dalam dirinya, termasuk dalam memimpin sebuah negeri. Ya, jujur. Kejujuran merupakan nilai penting yang harus ada dalam diri manusia. Mereka bisa hidup tenang karena kejujuran, keluarga bahagia dengan kejujuran, masyarakat damai dengan kejujuran, bahkan sebuah negara dapat maju jika sumber daya manusianya telah menanamkan nilai kejujuran dalam dirinya. Tidak ada koruptor jika mereka jujur, tidak ada rakyat miskin jika semuanya jujur, dan Indonesia bisa maju dengan nilai jujur. Hadirin yang dimuliakan Allah, tanamkanlah kejujuran dalam diri kita sebagai generasi penerus bangsa dan calon pemegang tongkat pemerintah di masa yang akan datang, agar bijak sesuai dengan yang ditauladankan oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.